Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Desti Agnesa, dengan NIM 240201543, teman saya Aprilia Maulidia Habsyi dengan NIM 240201523, dan Raihan Abdillah dengan NIM 240201501 yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 4U dengan dosen Bapak Bambang Tutupo SE AK MSI, mata kuliah Akuntansi Biaya. Saat ini saya akan membahas materi biaya tenaga kerja. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Pertama yaitu kita akan bahas tentang understanding labor cost, yaitu biaya tenaga kerja adalah seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan jasa karyawan dalam kegiatan operasional, baik langsung maupun tidak langsung. Biaya ini mencangkup gaji, upah, tunjangan, bonus, insentif, libur, jaminan sosial, dan biaya lain yang terkait dengan tenaga kerja. Peran tenaga kerja dalam proses produksi meliputi, yang pertama, mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, mengoperasikan dan mengendalikan mesin produksi. Yang ketiga, menjaga dan mengawasi kualitas hasil produksi. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan pemborosan dalam proses produksi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Next, selanjutnya membahas tentang labor cost classification. A. Berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan memiliki hubungan yang erat dengan pembuatan produk. Ciri-ciri tenaga kerja langsung yaitu ada yang pertama, terlibat langsung dalam proses produksi. Yang kedua, biayanya dapat ditelusuri ke produk tertentu. Yang ketiga, memiliki hubungan langsung dengan output yang dihasilkan. Yang keempat, biasanya bekerja di bagian produksi. Contohnya seperti operator mesin produksi, pekerja perakitan, tukang jahit dalam industri garmen, pekerja yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk, tetapi tetap memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan produksi. Ciri-ciri tenaga kerja tidak langsung yaitu yang pertama tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Yang kedua, biayanya tidak dapat ditelusuri langsung ke produk. Yang ketiga, termasuk dalam biaya overhead pabrik. Yang keempat, berfungsi sebagai pendukung proses produksi. Contohnya seperti mandor atau supervisor produksi, teknisi dan mekanik, petugas pemeliharaan mesin, dan petugas kebersihan pabrik. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja produksi. Adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk, mulai dari mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi, serta mencangkup tenaga kerja langsung dan sebagian tenaga kerja tidak langsung di bagian produksi dalam akuntansi biaya. Nah, peran tenaga kerja produksi yaitu meliputi satu, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, yang kedua, mengoperasikan mesin dan peralatan produksi, yang ketiga, mengawasi jalannya proses produksi, yang keempat, menjaga kualitas hasil produksi, yang kelima, memastikan target produksi tercapai. Contoh tenaga kerja produksi yaitu seperti operator mesin, pekerja perakitan, teknisi produksi, pengawas atau mandor di bagian produksi. Yang kedua ada tenaga kerja pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bertugas dalam kegiatan penjualan dan distribusi produk kepada konsumen, serta tidak terlibat dalam proses produksi, sehingga biayanya digolongkan sebagai biaya pemasaran atau operasional. Tugasnya yaitu meliputi yang pertama menjual produk kepada konsumen atau pelanggan, yang kedua mempromosikan produk melalui media sosial, yang ketiga, mencari atau mempertahankan pelanggan. Yang keempat, melakukan riset pasar. Yang kelima, mengatur distribusi produk. Contohnya seperti sales atau tenaga kerja, marketing staff, sales promotion officer. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu tenaga kerja yang menjalankan kegiatan administratif dan mendukung operasional perusahaan tanpa terlibat langsung dalam produksi maupun pemasaran, sehingga biayanya digolongkan sebagai biaya administrasi dan umum. Tugas
tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu meliputi yang pertama, melakukan pencatatan dan pengolahan data perusahaan, yang kedua, mengelola dokumen dan arsip, yang ketiga, menyusun laporan keuangan dan administrasi, yang keempat, mengelola sumber daya manusia atau HRD, yang kelima, mendukung kegiatan manajerial dan operasional. Contohnya seperti staf administrasi, akuntan, bagian keuangan, HRD atau Human Resource Development, dan yang terakhir dan sekretaris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada types of leadership. Yang A, sistem upah berdasarkan waktu. Adalah metode pemberian upah yang didasarkan pada lamanya waktu kerja, seperti per jam, hari, atau bulan, tanpa mempertimbangkan jumlah hasil produksi. Ciri-ciri sistem upah berdasarkan waktu yang pertama itu, upah ditentukan berdasarkan lama waktunya, jam, hari, atau bulan. Yang kedua, tidak dipengaruhi langsung oleh jumlah output. Yang ketiga, memberikan kepastian pendapatan bagi tenaga kerja. Kelebihan sistem upah berdasarkan waktu. Yang pertama, mudah dalam perhitungan administrasi. Yang kedua, memberikan stabilitas penghasilan bagi karyawan. Yang ketiga, mengurangi tekanan kerja yang berlebihan. Kemudian, kekurangan sistem upah berdasarkan waktu. Yang pertama, kurang mendorong produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, tidak ada perbedaan upah antara pekerjaan rajin dan kurang produktif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan pemborosan waktu kerja. Kemudian yang B, sistem upah berdasarkan hasil, adalah metode pemberian upah yang ditentukan oleh jumlah output yang dihasilkan, sehingga semakin banyak produk yang dibuat, semakin besar upah yang diterima. Ciri-cirinya, yang pertama, upah ditentukan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan, yang kedua, terdapat hubungan langsung antara hasil kerja dan upah, yang ketiga, mendorong tenaga kerja untuk bekerja lebih produktif. Kelebihan sistem upah berdasarkan hasil, yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang kedua, memberikan motivasi untuk bekerja lebih cepat, yang ketiga, biaya tenaga kerja lebih terkendali sesuai output. Kekurangan sistem upah berdasarkan hasil, yang pertama, berpotensi menurunkan kualitas produk, yang kedua, menimbulkan kelelahan karena mengejar target, yang ketiga, kurang cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Selanjutnya yang C, sistem insentif. Metode pemberian tambahan kompensasi di luar gaji pokok sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang melebihi target, dengan tujuan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan efisiensi tenaga kerja. Jenis-jenis sistem intensif yang pertama itu bonus. Intensif yang diberikan kepada tenaga kerja berdasarkan pencapaian target tertentu, seperti produksi, penjualan, atau laba perusahaan, yang biasanya dibayarkan secara berkala sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua, premi adalah intensif yang diberikan kepada tenaga kerja yang mampu bekerja lebih efisien dari standar yang ditetapkan, baik melalui penghematan waktu maupun peningkatan hasil produksi. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat kerja tenaga kerja, yang kedua mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang ketiga memberikan penghargaan atas prestasi kerja, yang keempat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Kekurangannya, yang pertama dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar karyawan, yang kedua berpotensi menurunkan kualitas kerja jika hanya fokus pada target, yang ketiga membutuhkan sistem penilaian yang adil dan akurat, yang keempat jika tidak tepat dapat menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya ada labor cost calculation. Perhitungan biaya tenaga kerja adalah proses menentukan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja dalam suatu periode yang mencakup seluruh kompensasi sebelum dan sesudah potongan melalui tahapan penentuan upah bruto, perhitungan potongan, hingga memperoleh upah neto. Yang pertama, perhitungan gaji upah bruto merupakan total penghasilan yang diterima tenaga kerja sebelum dikurangi potongan apapun. Komponen gaji bruto meliputi gaji pokok, tunjangan, lembur, serta intensif. Rumusnya yaitu gaji bruto sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah lembur, ditambah intensif. Yang kedua, perhitungan potongan. Merupakan pengurangan dari gaji bruto yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja, baik kepada pemerintah maupun pihak lain, berdasarkan berbagai sumber. Potongan umumnya terdiri dari pajak penghasilan PPh 21, iuran BPJS, serta potongan lain seperti pinjaman karyawan. Rumusnya, total potongan sama dengan pajak ditambah BPJS ditambah potongan lain. Yang ketiga, perhitungan gaji upah neto merupakan jumlah yang benar-benar diterima oleh tenaga kerja setelah dikurangi seluruh potongan. Rumusnya, gaji neto sama dengan gaji bruto dikurang total potongan. Yang keempat, perhitungan lembur merupakan tambahan upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja di luar jam kerja normal. Berdasarkan ketentuan umum, tarif lembur biasanya lebih tinggi dibandingkan tarif upah. Rumusnya, upah lembur sama dengan jam lembur dikali tarif lembur. Selanjutnya di sini ada
Contoh soal dari involving discount calculation. Seorang karyawan di PT Maju Jaya memiliki data gaji sebagai berikut. Gaji pokoknya 6 juta, tunjangannya 1.500.000. Potongan yang dikenakan, pajak PPh 21 350.000, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 250.000, potongan lain, koperasi dan lain-lain 150.000. Diminta hitung total potongan karyawan. Jawabannya total potongan sama dengan pajak ditambah BPJS tambah potongan lain. 350.000 ditambah 250.000 ditambah 150.000 sama dengan 750.000. Kemudian di sini ada contoh soal lagi. PT Maju Jaya memiliki seorang karyawan bagian produksi dengan rincian gaji sebagai berikut. Gaji pokoknya 5 juta, tunjangan makan 500, tunjangan transport 300. Potongan yang dikenakan PPh 21 5% dari total gaji bruto, BPJS Kesehatan 1% dari gaji pokok, BPJS Ketenagakerjaan 2% dari gaji pokok. Diminta hitung gaji upah neto yang diterima karyawan tersebut. Jawabannya yang pertama itu hitung gaji brutonya dulu. Gaji bruto sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan makan ditambah tunjangan transport. Jadi sama dengan 5 juta ditambah 500 ditambah 300 sama dengan 5.800.000. Kemudian hitung potongan. Jadi yang pertama hitung PPh 21-nya dulu 5%. Jadi 5% dikali 5.800.000 sama dengan 250.000. Kemudian BPJS Kesehatannya 1%. 1% dikali 5 juta sama dengan 50.000. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000. Kemudian hitung total potongannya. 290.000 ditambah 50.000 ditambah 100.000 sama dengan 440.000. Kemudian hitung gaji neto. Gaji neto sama dengan gaji bruto dikurang total pengeluaran. Jadi tadi gaji netonya itu 5.800.000 dikurang total pengeluarannya itu 440.000. Jadi sama dengan 5.360.000. Kemudian contoh soal selanjutnya, Sukarman, karyawan PT Sakura Murni yang bergerak dalam bidang pembuatan tekstil berupa kain grey. Sukarman bekerja selama 45 jam dalam 1 minggu. Tarif upah per jamnya sebesar 7.500. Premi lembur sebesar 50% dari upah reguler. Jam kerja reguler per minggu sebanyak 40 jam atau 8 jam per hari. Berdasarkan informasi ini, Sukarman memperoleh upah sebesar 356.250 dalam 1 minggu. Berikut perhitungannya. Jadi pertama itu upah kerja regulernya itu 40 dikali 7.500 sama dengan 300.000. Kemudian upah lemburnya 5 dikali 7.500 sama dengan 37.500. Kemudian premi lemburnya 5 dikali 3.750 sama dengan 18.750. Jadi upahnya selama seminggu 356.250. Selanjutnya, Employee Accounting Records. 1. Jurnal gaji dan upah. Merupakan pencatatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembayaran kompensasi kepada tenaga kerja. Pencatatan dimulai dari pengakuan beban gaji, kemudian pencatatan potongan hingga pembayaran gaji bersih kepada karyawan. Tahapan jurnal 1. Saat pengakuan gaji atau bruto beban gaji pada debit, utang gaji pada kredit. Saat pencatatan potongan utang gaji dan upah, utang pada debit, utang PPh 21 pada kredit, utang BPJS pada kredit, utang lainnya pada kredit. Saat pembayaran gaji atau neto gaji, utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Selanjutnya, Employee Accounting Records 2. Distribusi biaya tenaga kerja. Dalam proses ini, biaya tenaga kerja dibagi menjadi beberapa jenis distribusi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi sehingga biaya yang dikeluarkan dibebankan langsung ke produk yang dihasilkan. Jalan distribusi adalah barang dalam BDP pada debit, overhead pabrik pada debit, beban gaji dan upah pada kredit. Pembebanan biaya tenaga kerja ke produk atau departemen. Pembebanan biaya tenaga kerja merupakan proses memasukkan biaya tenaga kerja ke dalam produk atau departemen yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi secara tepat. Cara pembebanan biaya tenaga kerja. 1. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan secara langsung dengan produk atau pesanan tertentu. Rumusnya adalah biaya tenaga kerja langsung sama dengan tarif dikali jam kerja atau unit. Dalam catatan akuntansi, biaya ini dimasukkan ke dalam akun barang dalam proses atau BDP. Kedua, tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk tertentu. Biaya yang timbul tidak langsung dibebankan ke produk.
melainkan terlebih dahulu dikumpulkan dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya tersebut dialokasikan ke produk sebagai bagian dari biaya produksi secara keseluruhan. Lalu, dokumen used in labor costs. Satu, daftar gaji. Adalah dokumen yang berisi rincian penggajian karyawan dalam satu periode. Dokumen ini memuat nama karyawan, jabatan, gaji atau upah bruto. Potongan seperti pajak, BPJS atau pinjaman, serta gaji bersih yang diterima. Fungsi utamanya adalah sebagai dasar pencatatan jurnal gaji dan upah, menentukan total biaya tenaga kerja dalam satu periode, serta sebagai alat pengendalian pembayaran gaji karyawan. 2. Kartu jam kerja. Adalah dokumen yang mencatat jumlah jam kerja setiap karyawan dalam periode tertentu, biasanya harian. Isi dokumen ini meliputi nama karyawan, tanggal kerja, jam masuk dan keluar, total jam kerja, serta lembur. Jika ada dokumen ini digunakan sebagai dasar perhitungan upah tenaga kerja langsung, membantu membebani biaya ke produk atau departemen tertentu, serta menjadi alat untuk mengukur efisiensi kerja karyawan. Ketiga, kartu biaya tenaga kerja. Adalah dokumen yang mencatat biaya tenaga kerja berdasarkan pekerjaan atau pesanan tertentu. Isinya meliputi nomor pekerjaan, nama pekerja, jumlah jam kerja per job, tarif upah per jam, dan total biaya tenaga kerja untuk setiap pekerjaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja langsung ke produk tertentu, menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi (HPP), serta membantu pengendalian biaya berdasarkan job order. Lalu ada labor cost control. Pengawasan absensi. Pengawasan absensi adalah proses pencatatan dan pengendalian kehadiran karyawan secara sistematis, baik melalui metode manual maupun digital. Data ini menjadi dasar perhitungan gaji atau upah serta membantu perusahaan memastikan biaya tenaga kerja dibayar secara tepat dan efisien. Kedua, pengendalian waktu kerja. Pengendalian waktu kerja adalah kegiatan mengatur dan mengawasi jam kerja karyawan sesuai standar perusahaan, termasuk jam kerja, pulang, istirahat, dan lembur. Data ini penting untuk membebankan biaya tenaga kerja secara tepat, serta membantu meningkatkan efisiensi dan mencegah pemborosan waktu. 3. Pencegahan kecurangan. Pengendalian biaya tenaga kerja adalah upaya mencegah kecurangan seperti manipulasi absensi, jam kerja fiktif, atau kesalahan gaji. Dilakukan melalui sistem pengendalian internal seperti pemisahan tugas, absensi otomatis, dan audit berkala agar biasa, akurat, dan laporan keuangan andal. Lalu, labor cost analysis. Pertama, idle time. Adalah kondisi ketika tenaga kerja berada di tempat kerja dan dibayar, tetapi tidak melakukan pekerjaan produktif. Hal ini bisa disebabkan oleh keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, atau menunggu instruksi kerja. Rumusnya adalah biaya idle time sama dengan jam menganggur dikali tarif upah per jam. Lalu kedua, overtime. Adalah jam kerja tambahan yang dilakukan di luar jam kerja normal. Lembur biasanya terjadi karena peningkatan permintaan produksi atau target yang harus segera diselesaikan. Rumusnya adalah upah lembur sama dengan jam lembur dikali tarif lembur per jam. Yang ketiga, efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja menunjukkan tingkat keberhasilan penggunaan waktu kerja dalam menghasilkan output sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Semakin tinggi nilai efisiensi, semakin baik penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Rumusnya adalah efisiensi sama dengan output aktual dibagi output standar dikali 100%. Keempat adalah produktivitas tenaga kerja. Adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output dalam jumlah tertentu pada waktu kerja tertentu. Produktivitas digunakan untuk mengukur kinerja tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa. Rumusnya adalah produktivitas sama dengan output dibagi jam kerja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami minta maaf dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.